Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Begitu juga dengan saya. Amin ya robbal alamin. Baiklah sobat, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi terkait BPUM ataupun bantuan untuk usaha mikro. Nah, dimana dari teman-teman yang sudah mendaftarkan di tahap 2 BPUM ini ya, sudah mulai muncul notifikasi lolos di akhir November dan juga awal Desember 2020. Nah, di sini muncullah pertanyaan, bagi teman-teman yang masih belum lolos sampai dengan saat ini, apakah sudah tidak ada kesempatan lolos di BPUM tahap 2 ini? Di sini saya akan menjelaskan untuk mekanisme alur notifikasi dari kita itu sebenarnya lolos atau enggak. Saya akan memberikan bocoran kapan sih sebenarnya maksimal kita mendapatkan notifikasi lolos di BPUM tahap 2 ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan di BPUM tahap 2 dan masih belum mendapatkan notifikasi lolos, tenang saja, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan riset yang saya temui di lapangan dan juga informasi dari CSBRI. Jadi simak video ini sampai dengan habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap juga. Sebelum masuk dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel ini. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Sobat juga nggak akan rugi untuk subscribe channel ini, karena pada kesempatan mendatang tentu saya akan selalu mengupdate info terbaru terkait program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga. Oke sobat, kita langsung masuk dalam pokok pembahasan. Yang akan kita bahas di sini yaitu kenapa kok sudah ada yang mendapatkan notifikasi di akhir November dan juga Desember. Lalu bagi teman-teman yang belum juga mendapatkan notifikasi lolos, apakah fix nggak lolos di tahap yang kedua ini? Dan di sini saya juga akan memberikan bocoran kira-kira kapan terakhir pengumuman dari BPUM tahap 2. Nah, seperti yang kita ketahui nih, untuk pendaftar BPUM akan melakukan pendaftaran secara online maupun offline. Di sini kita masuk ke dalam lembaga pengusul ya, daftarnya itu ke lembaga pengusul. Lembaga pengusul itu bisa Dinas Koperasi dan UKM, koperasi ataupun Bank Himbara. Tetapi banyak sekali teman-teman yang menggunakan cara yang konvensional, yaitu di Dinas Koperasi dan UKM. Jadi kita sini masuk ke Dinas Koperasi dan UKM, anggap saja. Selanjutnya dari Dinas Koperasi dan UKM menyerahkan data para pendaftar tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM pusat ini sobat. Nah, di sini terjadilah proses seleksi. Oke, jadi di sini ada proses seleksi. Proses seleksinya itu di Kementerian Koperasi, lalu di Bank BRI. Di sini saya anggap saja Bank BRI karena saya akan membahas terkait e-form dari BRI. Nah, dari sini terjadi juga proses. Jadi antara Kementerian Koperasi dan juga BRI itu melakukan sinkronisasi data. Oke, jadi di sini ada yang namanya proses seleksi. Jika kita telah selesai proses seleksi, maka nama kita akan muncul di e-form sobat. Jika nama kita muncul di e-form, kita tahu dong, wah kita lolos nih, kita terdaftar di e-form BRI. Tapi bagi teman-teman ya yang tidak lolos, masih ada kesempatan sebenarnya sobat. Nah, dikarenakan di sini untuk proses seleksi itu memerlukan waktu yang tidak sebentar ataupun memerlukan waktu yang kita tidak tahu berapa lama estimasinya. Yang tahu hanya di bagian Kementerian dan Koperasi. Jadi kita akan memberikan estimasi yang ada di lapangan ya sobat. Ini adalah survei lapangan. Nah, jadi ya bagi teman-teman yang mengecek di e-form BRI, jika proses seleksi kita itu sebenarnya belum selesai, mau dicek berapa kali pun pasti tidak lolos, dikarenakan proses seleksi akun kita itu belum mencapai final. Nah, lalu kira-kira kapan nih untuk fix finalnya pengumuman dari BPUM tahap kedua ini? Kita masuk dalam slide yang selanjutnya. Saya sudah mengunggah video ini dalam channel saya. Ini dia videonya, nanti sobat bisa cek di link saya. Jadi untuk BPUM tahap 1 itu mulai Agustus pendaftarannya. Lalu notifikasinya itu secara bertahap pada September 2020 dan juga November 2020. Selanjutnya untuk BPUM tahap 2, di sini Oktober 2020 ya sudah dianggap BPUM di tahap 2. Nah, mendapatkan notifikasinya juga secara bertahap dari November 2020 hingga Januari 2021. Saya dapatkan data ini dari data lapangan dan juga CSBRI. Data lapangan gimana Kak? Nah, di sini saya telah
mensurvei di salah satu bank penyalur di daerah Kulon Progo, tepatnya di Pleret Panjatan Kulon Progo. Nah, teman-teman yang sudah mendaftarkan BPOM tahap 2 ini sudah muncul notifikasinya di akhir November ataupun di awal Desember. Saya telah mensurvei, ada beberapa orang yang saya survei dan ternyata mereka daftarnya secara online itu di tahap kedua. Dan konsep ini telah saya upload ya videonya, dan ternyata benar-benar terjadi. Untuk tahap 2 ini memang di notifikasinya muncul itu dari mulai November hingga Januari 2021. Ini juga informasi dari CSBRI juga sobat. Mungkin ada teman-teman yang bertanya nih, Kak, katanya kan cuma sampai Desember 2020 untuk disalurkannya. Oke, di sini saya juga telah mendapatkan data seperti berikut sobat. Nah, dari Kementerian Koperasi dan UKM itu adalah yang menyatakan bahwasanya penyaluran itu akan selesai pada bulan Desember 2020. Saya yakin pemerintah kita memiliki kinerja yang bagus. Jadi untuk Desember itu memang bisa selesai ya untuk penyaluran data dan juga dana. Tetapi di sini sobat, dari bank penyalur, untuk pemberitahuan lolos di e-form BRI juga memerlukan waktu untuk input data ataupun sinkronisasi data. Katakanlah di sini Desember akhir selesai ya sobat. Desember akhir itu selesai untuk penyaluran dana dan juga data. Tapi di sini dari bank penyalur juga membutuhkan waktu, jadi bisa saja melebihi dari Desember 2020. Nah, apalagi untuk pencairan BPOM itu, karena tiap orang jika mendapatkan notifikasi belum pasti mereka langsung datang ke bank. Mungkin ada kesibukan yang lain sehingga menyebabkan teman-teman itu datang ke banknya itu 1-2 hari ataupun 3 hari lebih lah setelah mendapatkan notifikasi. Nah, memang untuk secara teknisnya itu dianggap selesai bulan Desember 2020. Tetapi untuk di lapangan itu kasusnya sangat fleksibel sekali sobat. Jadi tenang saja, bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan notifikasi di bulan Desember 2020, masih ada kesempatan nih. Terakhir yaitu Januari 2021 untuk kita mendapatkan notifikasi bahwasanya kita itu lolos ataupun tidak. Jadi tenang saja bagi sobat yang masih belum mendapatkan notifikasi, kita tunggu hasil fix, hasil terakhir, benar-benar pengumuman yang final bahwasanya kita itu lolos ataupun tidak. Nah, jadi seperti itu informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan ingat sobat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info terpenting terkait bantuan pemerintah yang lainnya juga. Like video ini dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan masukkan dalam kolom komentar ataupun bisa langsung DM ke Instagram saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.